Lihat, anak-anak kobra bawa tas gede banget. Pasti itu uang buat Kapak Merah. Kita ambil aja uang itu, bos. Gimana? Lumayan kan? Boleh. Udah lama kita nggak bagi-bagi rezeki kan, bos? Gini aja, biar kami yang bawa tas itu. Kalian pulang aja, terus tidur. Dan lupakan kejadian ini. Gimana? Jangan coba-coba nyentuh tas ini. Lo mau apa? Melawan naga hitam? Baik, tapi gua nggak akan kirim bantuan buat lo. Kalau lo mau mati, mati aja sendiri. Gak usah ajak-ajak kami. Reski, mana uangnya? Mana uangnya? Dan uangnya dirampok naga hitam. Dirampok? Iya, Dan. Gua bisa jelasin. Gua nggak butuh alasan, Loris. Gua datang ke sini buat ambil uang kami. Kalau gua nggak dapetin uang itu, leher lo yang jadi gantinya. Dan beri gua waktu. Beri gua waktu, Dan. Gua janji, gua bakal ambil kembali uang itu. Emang lo berani ambil uang itu dari naga hitam? Gua tahu siapa Loris. Gak mungkin lo berani melakukannya kan? Gua berani Dan. Gua janji bakal balikin uang itu ke lo. Lo pikir kalau gua laporin hal ini ke Bang Alex, dia bakal diem aja? Lo tahu apa yang bakal dia lakuin ke pengkhianat dan pecundang kayak lo kan? Gua kasih bayangan ke Loris, gak ada yang nemuin jasad mereka. Menghabisi mereka semua juga nggak bakal bikin duit lo balik, Dan. Siapa lo? Berani ngajarin gua? Gua ngomong fakta, Dan. Kenapa lo nggak terima? Lo orang baru ya? Boleh juga nyali lo. Berani ngomong kayak gitu ke gua. Kalau lo sabar, gue bisa ngambil uang itu buat lo. Jadi nggak perlu ada pertumpahan darah di sini kan? Lo pikir gua percaya sama omongan pecundang kayak lo? Gue nggak butuh lo percaya atau enggak. Tapi lihat, gue bakal bawa balik uang itu. Kalau gue gagal, lo boleh pilih mau tumpahin darah siapa, termasuk gue. Dan lo pikir gua bakal biarin lo keluar dari sini hidup-hidup? Boleh, kalau lo mau coba gue. Boleh juga nyali lo. Baik, gua kasih lo waktu 24 jam. Kalau uang itu nggak balik, ingat, geng kobra gua pastiin bakal lenyap. Lo semua gua kubur hidup-hidup. Lo yakin bisa ambil uang itu, Dik? Gue usahain, jangan khawatir. Lo sendirian, Dik. Kami nggak berani bantu lo. Kami takut sama naga hitam. Sama seperti ketakutan kami ke Kapak Merah. Apa lo yakin bisa kembali hidup-hidup, Dik? Kalian juga bakal mati kalau nggak berani ambil uang itu kan? Jadi apa bedanya buat kalian? Setidaknya, matilah sebagai seorang pemberani, boy. Bukan mati sebagai pengecut. Jadi ini yang dimaksud Arya, naga hitam, geng penguasa wilayah selatan, musuh besar Kapak Merah. Dan sekarang, gua harus mengambil uang itu dari mereka. Buat apa gua mempertaruhkan nyawa untuk nyelamatin geng Kobra? Bukankah misiku memang menghancurkan geng ini? Kalau Dani benar-benar musnahin mereka, gua malah gak perlu capek-capek lagi melemahkan Kapak Merah kan? Lalu kenapa gue harus melakukan tindakan konyol ini? Gue tahu sekarang. Gue punya rencana baru. Gue gak hanya bisa menghancurkan kobra kali ini, tapi gue juga bisa membuat keretakan besar di dalam Kapak Merah. Ini pasti bakal seru. Bukankah memang ini yang diinginkan Arya dan Suryo? Menghancurkan Kapak Merah dari dalam. Gue yakin mereka pasti setuju dengan rencanaku ini. Baiklah, gua akan menjalankan rencana ini sekarang. Gua rasa ini waktu yang paling tepat. Tunggu Kapak Merah, sebentar lagi kalian akan hancur. Kalian akan menyesal telah melawan Bam. Bam yang dulu kalian pikir pecundang akan menuntut balas kali ini. Gua akan buktiin siapa penguasa sebenarnya di wilayah ini. Kalian atau gua, Bam.
Enaknya gak usah capek-capek kerja, dapat duit gede lagi. Gue nggak sanggup bayangin semarah apa Kapak Merah sama Kobra saat ada duitnya kita ambil. Paling benar lagi, Kobra bakal dimusnahin sama Kapak Merah. Lagi santai ya, Bre. Siapa lo? Gua dari geng Kobra. Gua datang ke sini mau ambil uang kami. Lo pikir bisa ambil duit itu? Coba aja kalau lo bosen hidup. Oke, kita lihat siapa yang bakal tetap hidup. Gua atau kalian. Siapa lo? Berani nyari gara-gara sama kami? Kalianlah yang lebih dulu nyari gara-gara sama Kobra. Oh, jadi lo suruhan Kobra? Berani mati ya lo? Datang ke sini sendirian lagi. Gua kira lo orang kuat. Ternyata lo nggak lebih dari seonggok sampah. Kurang ajar. Ternyata naga hitam nggak lebih dari sekumpulan para pecundang. Kalau lo mau balas dendam sama gua, cari gua di geng Kobra Jaka. Gua bakal nunggu lo. Ingat, nama gua Dika. Dik, lo udah balik. Mana uangnya? Tenang, uangnya ada sama gua. Mana? Berikan ke gua. Kenapa gua harus nyerahin uang itu ke Loris? Apa maksud lo? Lo jangan main-main ya, Dik. Lo tahu kan apa yang akan terjadi kalau uang itu nggak dikembalikan ke Kapak Merah? Kita bakal mati, Dik. Itu urusan Loris, bukan urusan gua. Apa maksud lo ngomong kayak gitu, Dik? Lo udah gila. Serahin uang itu sekarang. Lo pikir lo siapa? Berani merintah gua? Kalau lo mau uang ini, langkahin dulu mayat gua, Riz. Hah, ternyata lo pengkhianat, Dik. Lo gelap mata setelah memegang uang sebanyak itu kan? Lo gak mikirin nasib kami, nasib temen-temen lo. Temen, lo bukan temen gua, Riz. Lo kacung Kapak Merah. Dan kacung Kapak Merah adalah musuh gua. Lo, siapa lo sebenarnya, Dik? Lo Bam, orang yang dicari-cari Kapak Merah kan? Kenapa? Kenapa lo bisa ada di sini? Ada di geng Kobra? Kurang ajar. Lo udah nipu kami semua. Gua habisin lo, Bam. Gimana uang kita, Dan? Masih belum ada kabar dari Kobra, Bang. Lo harusnya tanggung jawab atas kesalahan yang lo buat, Dan. Ini bukan salah gua, ini salah Kobra. Mereka yang bawa uang itu, jadi mereka yang harus tanggung jawab. Selalu aja Kobra yang lo salahin. Mereka bawa uang itu juga atas perintah lo, Dan. Kalau Kobra memang tanggung jawab, kenapa mereka nggak bertindak sampai sekarang? Apa mereka nunggu sampai uangnya dihabisin naga hitam, baru mereka bertindak? Mereka udah janji bakal ngambil balik uang itu dalam 24 jam, Ton. Jadi, gua lagi nunggu hasilnya sekarang. Gua nggak mau tahu gimana caranya, Dan. Gua mau uang itu balik. Dan satu lagi, lo jangan terlalu percaya sama Kobra. Meskipun mereka bagian dari jaringan kita. Rizky, pemimpin geng Kobra itu terlalu lemah dan gak bisa lo andelin. Jadi lebih baik lo bertindak saja sekarang. Apa perlu gua yang turun tangan selesaiin masalah ini buat lo, Dan? Gak usah, Ton. Biar gua sendiri yang beresin hal ini. Biar gua bantu lo, Dan. Biar masalah ini cepat selesai.
Biarin Dani pergi sendiri, Jer. Lo dan Anton tetap di sini. Ada urusan lain yang harus kalian kerjain. Baik, Bang. Gua udah bilang kan, Boy. Gak mungkin Dika bisa ngambil uang itu sendirian dari Naga Hitam. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan, Dok. Mungkin aja Dika masih dalam perjalanan ke sini. Gak mungkin, Boy. Ini udah terlalu lama. Kalau Dika masih hidup, dia pasti udah balik sekarang. Ya, Boy. Gue juga yakin kalau Dika udah mati. Ayo, kita pergi aja sekarang. Udah nggak ada gunanya lagi kan kita nunggu di sini. Diam. Apa kalian nggak kasihan kalau kita ninggalin Dika? Terus, kalau dia balik dan nggak nemuin kita di sini gimana? Lo itu punya otak buat mikir gak sih, Boy? Kalau keburu Dani nyampe sini, kita bakal mati. Iya, Boy. Kepala kita taruhannya. Jangan main-main. Udah, jangan ngomong lagi. Gua mau nelpon Dika. Gimana, Boy? Nggak nyambung, Do. Gua bilang juga apa, Boy? Dika itu udah mati. Lebih baik kita pergi sekarang. Nah, kalian denger itu kan? Itu pasti Dika, Do. Lo yakin itu Dika, Boy? Kalau Dani gimana? Gue yakin itu Dika. Kalau kalian gak percaya, biar gue yang keluar kalau gitu. Lo gila, Boy. Kalau itu Dani gimana? Lo bisa mati tahu. Ayo, kita pergi. Jangan taruhin nyawa lo. Oke, Do. Kita pergi sekarang. Tapi kita gak boleh kabur bareng-bareng. Kita harus berpencar. Kalau kita kabur bareng-bareng, Dani bakal mudah nemuin kita. Akhirnya, lo sadar juga, Boy. Apa-apaan ini? Kenapa tempat ini kosong? Di mana mereka? Ayo, cari sampai dapat. Gak ada siapa-siapa di sini, Bos. Tempat ini kosong. Sepertinya mereka udah kabur, Bos. Jangan-jangan mereka gagal dapetin kembali uang kita, Bos. Atau jangan-jangan Kobra udah nipu kita, Bos. Nipu gimana maksud lo? Mungkin uang itu mereka sendiri yang mengambil, Bos, bukan Naga Hitam. Jangan asal ngomong kalian. Rizky gak sepintar dan seberani itu. Dia gak mungkin melakukannya. Sialan, gue udah kasih mereka kesempatan. Dan ini yang mereka kasih ke gue. Gue gak akan biarin mereka lolos kali ini. Ayo, geledah semua. Gak ada siapapun di sini, Bos. Kami udah geledah semuanya dan kami gak menemukan siapapun. Apa nggak sebaiknya kita cari juga di tempat lain, Bos? Iya, Bos. Siapa tahu mereka belum jauh dari sini. Tunggu, gue lapor Bang Alek dulu. Gue gak mau gegabah ngambil keputusan. Bang, ini Dani, Bang. Ya Dan, kenapa? Kobra udah kabur, Bang. Markas mereka kosong. Jangan bercanda lo Dan. Serius, Bang. Gue udah geledah markas ini. Gue gak menemukan siapapun. Dan gak ada jejak sama sekali. Cari mereka sampai dapat Dan. Jangan biarkan mereka kabur. Gue curiga mereka lah sebenarnya yang bawa uang kita, bukan Naga Hitam. Iya, Bang. Gue juga berpikir seperti itu. Gue akan cari mereka sampai dapat. Dan kasih mereka pelajaran agar gak berani main-main lagi sama kita. Untuk kita lari tepat waktu, Dok. Telat dikit, habis kita.
Iya boy, gua nggak nyangka Dani bakal datang secepat ini. Harusnya dia kan datang besok. Ngapain dia datang sekarang? Mungkin dia merasa kita nggak mungkin bisa dapetin uang itu lagi, Do. Makanya dia datang lebih awal buat mastiin kita nggak bakalan kabur. Iya, mana mungkin lah kita bisa ngambil uang itu dari naga hitam. Emang itu si Rizky. Kalau ngomong asal mangap, nggak pakai otak. Cuma nyari selamat sendiri. Malah Dika yang dijadiin tumbal. Disuruh ngambil uang itu sendirian. Emang si Rizky nggak punya perasaan, nggak pernah mikirin anak buahnya, cuma mikirin dirinya sendiri. Sekarang kita mau lari kemana ini boy? Entahlah, Do. Gue juga nggak tahu mau kemana ini. Gue inget, Do. Ada satu tempat yang sering didatangi Rizky. Gimana kalau kita ke sana? Lo yakin tempat itu aman? Mana ada tempat aman di wilayah ini, Do? Ini wilayah Kapak Merah kan? Cepat atau lambat, mereka pasti bakal nemuin tempat itu. Terus buat apa kita ke sana? Percuma kan, boy? Seenggaknya kita bisa istirahat sebentar kan, Do? Sambil mikirin apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Iya juga sih. Aduh! Mata lo buta ya? Kalau jalan lihat-lihat. Lo gak denger gua ngomong apa, ha? Udah boy, jangan cari ribut. Sorry ya bre, kita nggak sengaja. Kayaknya lo yang jalan gak pakai mata. Kenapa lo yang marah? Apa lo? Mau sok jago ya? Mau lawan gua, ha? Udah boy, jangan buang waktu. Ayo pergi. Minta maaf gak lo? Atau lo? Udah boy, cukup. Kita pergi sekarang. Kalian terlihat panik. Lagi kabur ya? Siapa yang lagi ngejar kalian? Dani atau Kapak Merah? Duh, gue merasa ada yang aneh sama orang ini. Gua juga boy. Gua merasa orang ini mengenal kita. Tapi siapa dia boy? Hati-hati ya boy. Duh, kita pasti akan ketemu lagi. Duh, lo gak merasa aneh? Gimana dia tahu nama kita? Entahlah boy. Sepertinya dia kenal kita. Coba lo perhatiin lagi, Do. Lihat bajunya. Kenapa? Itu seperti baju Dika. Baju yang terakhir Dika pakai sebelum dia menghilang kan, Do? Mungkin itu cuma kebetulan aja boy. Lagian baju seperti itu juga banyak. Gak hanya Dika yang punya kan? Iya juga sih. Tapi lo tadi lihat tasnya nggak? Itu mirip tas kita, Do. Tas yang direbut naga hitam kemarin. Maksud lo? Apa mungkin itu Dika, Do? Gak mungkin boy. Lagian mana mungkin Dika masih hidup setelah melawan naga hitam sendirian. Kita samperin dia yuk, Do. Kita pastiin apa benar itu emang Dika. Atau... Gak usah aneh-aneh deh boy. Jelas-jelas itu bukan Dika. Lo jangan ngawur ya. Lihat wajahnya, rambutnya juga beda kan? Udah, ayo cepat pergi sebelum Dani nemuin kita. Lo bawa uang kami, Riz. uang? Uang apaan, Bang? Jangan pura-pura bego lo, Riz. Uang hasil transaksi kemarin. Mana uangnya? Apa maksud lo, Bang? Uang itu udah gua serahin ke Dani. Apa lo belum menerimanya? Jangan pura-pura lo, Riz. Lo pikir bisa bohongin kami? Kalau Dani udah nerima uang itu, kenapa nggak ada laporan? Gua nggak tahu, Bang. Mungkin Dani lupa. Atau bisa jadi dia nggak mau setor. Lumayan kan duit segitu. Hati-hati sama omongan lo, Riz. Lo tahu siapa yang lagi lo tuduh? Gua cuma ngomong apa yang gua tahu, Bang. Gua udah serahin uang itu ke Dani. Kalau kalian belum menerimanya, ya tanyain aja sendiri ke Dani langsung. Siapa tahu dia punya alasan kenapa uang itu belum diserahin ke kalian. Lo tahu resiko dari ucapan lo, Riz? Kalau lo terbukti memfitnah Dani, gua kubur lo hidup-hidup. Bang Alek tanya langsung aja ke Dani.
Gue cuma ngomong apa yang gue tahu dan gue lihat. Lagian, gue juga gak seberani itu buat bohongin Bang Alek kan. Kenapa gak lo serahin uang itu langsung ke Bang Alek? Kenapa harus ke Dani? Itu perintah Dani, Bang. Gue gak berani membantahnya. Lagian, dia kan orang kepercayaan Bang Alek. Kenapa gue harus curiga sama dia? Kalau yang lo bilang bener, Riz, Dani harus kasih penjelasan ke gua. Tapi kalau lo cuma ngarang cerita buat selamatin diri lo tahu siapa gua kan? Kalau mau, Bang Alek boleh periksa gue gak takut, karena gue emang gak salah. Gue ngomong apa yang gue tahu, Bang. Gue gak ada maksud buat memfitnah Dani. Tapi kalau duit itu udah lo serahin ke Dani, kenapa ada laporan kalau Kobra kabur? Pasti Dani yang bilang kan. Coba Bang Alek pikir, mana mungkin Kobra kabur? Nyatanya gue masih di sini, malah datang ke markas kalian. Dani itu memfitnah kami, Bang. Mungkin aja dia juga mau melenyapkan kami untuk menutupi kebusukannya dari kalian kan? Kalau omongan lo bisa dipercaya, Riz, itu artinya Dani sedang bermain di belakang kami. Gitu maksud lo? Awas lo, Riz, kalau sampai gue nemuin bukti lu bohong. Lo tahu kan apa yang bakal kami lakuin ke lo? Percayalah, Bang, lo gak bakal nemuin bukti apapun kalau gue bohong. Lagian, mana berani gue bohong ke kalian? Gue tahu resikonya, nyawa gue, Bang, taruhannya. Rencana berhasil dan permainan akan segera dimulai. Kita lihat siapa yang akan mengendalikan permainan ini. Gua atau kalian, Kapak Merah? Siapa lo? Kenapa lo di sini? Ternyata lo, Riz. Ngapain lo kesini? Habis lapar sama Bang Alek soal uang kemarin. Oh, masalah itu. Udah beres kan, Riz? Duitnya udah lo serahin ke Bang Alek. Dari kemarin duitnya udah gue serahin ke Dani, Is. Gak tahu kenapa gak diserahin ke Bang Alek. Emang aneh itu si Dani. Jangan-jangan mau diimbat sendiri uang itu. Kalau masalah seperti itu, gua nggak mau ikut-ikut, Riz. Gua takut salah ngomong. Biar itu jadi urusan para pemimpin Kapak Merah. Kalau gua mah orang bawah, nggak berani ikut campur. Ya udah, gue cuma ngasih tahu biar anak-anak nggak ngira gua yang nyuri duit itu, Is. Ya udah ya, Is. Gue jalan dulu. Oke, Riz. Hati-hati ya. Rizky, tunggu bentar. Ada apa, Is? Kok gue ngerasa ada yang aneh ya dari lo, Riz? Kenapa ya? Perasaan lo aja kali. Apa ya? Kok aneh? Rambut lo baru ya, Riz? Pantesan gue merasa ada yang aneh dari lo. Baru gimana sih, Is? Perasaan dari dulu rambut gua kayak gini, nggak ada yang berubah. Ini lo warnain putih. Seingat gua, rambut lo nggak pernah lo warnain kayak gini. Siap, dia sadar. Tenang, Bang, jangan panik. Oh, ini nyoba gaya baru, Is. Bosen kan kayak gitu-gitu aja. Anak-anak juga pada ngomongin tadi, lo nya aja yang nggak nyadar. Hahaha. Tapi kok kayak nggak cocok ya, Riz? Kayak orang tua, udah ubanan. Sini, gua mau pegang bentar. Woi, jangan sentuh-sentuh dong, Is. Ini baru gua warnain tadi, belum kering benar. Ntar lo kena catnya, kan repot. Susah dibersihin, Is. Ya juga sih, Riz. Tapi kok kayak ada yang aneh ya. Udah ya, Is. Gua cabut dulu, masih banyak urusan nih. Oh, oke, Riz. Hati-hati di jalan ya. Gua nggak tahu harus percaya sama siapa, Jer. Dani atau Rizky. Tapi semua yang diucapin Rizky, itu rasanya masuk akal buat gua. Terus, kenapa gua merasa ada yang aneh sama hal ini? Nggak ada salahnya kita waspadakan, Bang. Siapa tahu apa yang diomongin Rizky itu benar. Lo berdua benar-benar termakan sama omongan Rizky. Apa kalian gak sadar? Itu semua bohong. Gua tahu siapa Dani. Dia gak bakal ngelakuin itu, Bang. Tapi lo nggak bisa tutup mata sama apa yang udah terjadi, Ton.
Coba lo ingat-ingat, di mana Dani saat kita butuh dia? Dia itu sering hilang di saat penting seperti ini. Itu bukan alasan untuk lebih percaya sama Rizky ketimbang Dani kan? Lo berdua kayak nggak lihat gerak-geriknya Rizky. Ada sesuatu yang nggak beres sama dia. Lihat cara ngomongnya, gerak-geriknya. Gua tahu dia bukan Rizky yang kita kenal selama ini. Gua paham maksud lu, Ton. Tapi coba lo pikirin lagi. Kalau apa yang Rizky bilang itu benar, gimana? Kita nggak bisa terus-terusan tutup mata, Ton. Dani itu punya banyak rahasia yang kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu seberapa jauh Dani main-main di belakang kita. Dan Rizky bilang, Dani ambil uang itu untuk dirinya sendiri kan? Lo yakin itu semua cuma omong kosong? Lo berdua boleh percaya sama Rizky. Tapi gua nggak akan berpaling dari Dani. Gua tahu benar cara berpikir dan bertindak Dani. Jadi, gua akan tetap percaya pada Dani, apapun yang terjadi. Kita perlu bukti kalau Dani nggak berkhianat sama Kapak Merah. Jadi lo, jangan buru-buru ambil keputusan kalau kami udah nggak percaya lagi sama Dani, Ton. Ini semua demi keutuhan geng kita, geng Kapak Merah. Gua rasa nggak ada salahnya kita tanya langsung soal ini ke Dani, Bang. Daripada kita berprasangka buruk, lebih baik kita minta Dani menjelaskan masalah ini. Oke, kita tunggu Dani balik. Kita minta penjelasan masalah ini sama dia. Lo yakin ini tempatnya, Boy? Ya, ini tempat yang sering didatangi Rizky saat dia benar-benar kepepet. Serius lo? Tempat kayak gini? Gua malah merasa kayak masuk jebakan, Boy. Gua nggak yakin kita bakal aman di sini. Kita nggak punya pilihan lain, Do. Kalau kita nggak segera sembunyi, Dani bakal nemuin kita. Mending kita masuk aja yuk. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Bau apaan ini, Boy? Lu nyium bau ini nggak? Iya, Do. Bau ini kayak bau darah. Tapi kayak ada bau busuk juga. Lebih baik kita pergi aja, Boy. Kita cari tempat lain buat sembunyi. Sabar, Do. Kita cek dulu. Siapa tahu ini bau bangkai tikus. Boy, itu apa? Kayak darah. Bisa jadi, Do. Tapi kenapa ada darah di sini? Do, itu kaki orang ya? Tunggu, jangan-jangan itu... Perasaan gua nggak enak ini, Do. Gua punya firasat buruk soal ini. Astaga, Rizky! Ini Rizky, Do. Rizky mati. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Boy. Siapa yang udah ngabisin Rizky? Dani, gue yakin ini kerjaan Dani. Lihat luka-lukanya, Do. Ini bukan peringatan, ini eksekusi. Dani pasti ngira Rizky yang nyuri uang itu atau semacamnya. Mungkin. Tapi kenapa Dani tega ngelakuinnya hanya karena sebuah kesalahan? Padahal lo tahu kan, Rizky itu setia banget sama Kapak Merah. Gimana dengan kita? Apa kita nggak setia sama Kapak Merah? Terus, kenapa kita lari, Do? Kita juga takut dibantai sama Dani, kan? Boy, lihat ini. Rambut putih. Dani jelas-jelas gak punya rambut putih, kan? Rizky juga nggak punya rambut kayak gini, Do. Jadi, siapa? Ini rambut siapa? Apa mungkin pelakunya ninggalin ini tanpa sengaja, Boy? Atau justru dia sengaja ninggalin ini, Do, buat nunjukin sesuatu ke kita. Gue yakin ini pasti milik orang yang udah ngehabisin Rizky. Gua nggak tahu rambut ini punya siapa, Boy. Tapi gue yakin Rizky mati bukan karena Dani, tapi karena orang lain. Dan orang itu ingin kasih peringatan ke kita. Atau justru malah kasih peringatan ke Kapak Merah.
Akhirnya lo datang, Dan. Gimana uangnya? Uang itu belum gua dapetin, Bang. Rizky sama Kobra kabur. Bohong. Lo udah ambil uang itu kan? Terus sekarang lo mau nyalain Rizky sama Kobra? Berani sekali lo, Dan. Gua nggak bohong, Jar. Rizky sama Kobra emang beneran kabur. Dan gua belum dapetin uang itu. Terus kalau Rizky kabur, kenapa dia datang ke sini dan bilang kalau lo udah nerima uangnya? Sekali lagi gua tanya, mana uangnya? Alex, lo dengerin dulu Dani. Biar dia beri penjelasan. Penjelasan apa lagi, Ton? Dia udah ambil uang kita. Gua nggak percaya Rizky. Kalau Dani bilang dia belum dapetin uangnya, itu berarti uang itu memang nggak ada sama Dani. Bisa aja kan Rizky yang berbohong sama kita. Lo terlalu naif, Ton. Lo sadar, ini siapa? Ini Dani, orang yang selalu cari kesempatan buat manfaatin kita. Jaga mulut lo, Jer. Gua udah ngorbanin banyak hal buat Kapak Merah. Dan lo masih berani nuduh gua seperti itu. Kalau gua memang mau berkhianat, lalu buat apa gua balik ke sini? Kalau gitu buktiin kesetiaan lo, Dan. Gua nggak butuh omong kosong. Gua butuh tindakan. Apa yang lo mau gua lakuin? Gua mau lo cari uang itu dan balikin ke gua. Buktikan kalau lo nggak ngambil uang itu buat diri lo sendiri. Alex, itu nggak adil. Lo nggak punya bukti kalau Dani ngekhianatin kita. Jangan paksa Dani buat nyari uang itu. Kita sendiri aja nggak tahu di mana uang itu sekarang. Gua nggak takut buat buktiin kesetiaan gua. Tapi lo berdua nggak punya hak buat nuduh gua tanpa alasan yang jelas. Gua kasih lo waktu 2 hari, Dan. Balikin uang itu. Atau jangan harap lo balik ke sini hidup-hidup. Lo terlalu gegabah bikin keputusan, Lek. Kalau Dani bener, lo bakal nyesel kehilangan salah satu orang terbaik kita. Kalau dia benar, dia bakal balik sama uang itu, Ton. Kalau dia nggak balik, berarti dia memang pengkhianat. Hei Dan, lama gak ketemu. Apa kabar? Nggak ada waktu buat basa-basi, Is. Gua lagi nggak mood. Tenang dulu Dan, gua cuma mau cerita sesuatu yang mungkin lo bakal tertarik buat mendengarnya. Apa? Gua lagi nggak ada waktu buat omong kosong. Gua barusan ketemu Rizky dan dia kelihatan aneh. Rizky, lo yakin itu dia? Yakin? Tapi kayaknya ada yang gak beres. Dia gak kayak Rizky yang gua kenal. Gerak-geriknya beda dan lo tahu apa yang paling aneh? Apa? Gaya rambutnya. Dia ngecat rambutnya putih. Lo pernah lihat Rizky segila itu? Rizky, rambut putih. Gak masuk akal. Dia nggak mungkin ngerubah gaya rambutnya. Itu bukan dia. Makanya gua bilang ada yang aneh. Dia juga ngomong soal lo. Apa yang dia bilang? Lo udah dapet duit itu dari dia, tapi lo gak mau setor ke Bang Alex. Gua pikir itu aneh. Soalnya lo bukan tipe orang yang suka main belakang kan? Jadi dia yang fitnah gua. Kayaknya gitu. Tapi gua heran, kok dia berani nemuin Bang Alex dan ngefitnah lo? Padahal gua denger, katanya Kobra kabur kan? Gua juga pengen tahu. Kalau dia benar-benar Rizky, kenapa dia berani datang ke sini? Dan kalau dia bukan Rizky, siapa dia? Gua cuma nyampein apa yang gua lihat Dan. Kalau lo mau tahu lebih jelas, cari aja dia. Makasih infonya, Is. Gua akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gimana yo? Lo dapat info di mana mereka? Gua udah tracking Bang. Boy dan Edo lagi ngumpet di gedung tua pinggir kota. Tempat itu dulunya markas kecil geng Kobra. Lo yakin? Yakin Bang, ada saksi yang lihat mereka masuk ke sana. Gue juga dapat kabar mereka kelihatan panik saat jalan ke sana. Bagus. Lo udah kasih tahu yang lain? Belum Bang, gue pikir lo mau nangani urusan ini sendiri. Pintar. Gua nggak butuh campur tangan orang lain soal ini. Gua sendiri yang akan urus Boy dan Edo. Akhirnya ketemu juga kalian. Santai, Dan. Kita nggak ngelakuin apa-apa. Lo kira gue peduli sama kalian? Gue cuma butuh uang itu. Mana uangnya?
Kita nggak punya uang itu dan Rizky udah nyuruh Dika buat ngambil uang itu dari naga hitam. Terus mana Dika? Dika nggak balik dan kayaknya dia udah mati. Jadi uang itu masih ada di tangan naga hitam. Lo serius? Gue udah hampir mati di pantai Alex karena Rizky bilang gue udah ambil uang itu. Terus sekarang lo bilang Rizky nyuruh Dika. Apa-apaan ini? Kita nggak tahu apa-apa soal itu dan Rizky nggak pernah bilang apa-apa soal lo. Oke, kalau uang itu nggak ada sama kalian, gue mau tanya satu hal. Mana Rizky? Gue mau ketemu dia sekarang. Dan Rizky udah mati. Apa? Ya, kita nemuin mayat Rizky. Dia dihabisi dan kayaknya udah beberapa hari yang lalu. Tunggu. Kalau Rizky udah mati, terus siapa yang datang ke Alex dan bilang gue ambil duit itu? Kita juga nggak tahu. Apa mungkin Rizky sempat nemuin Bang Alex sebelum mati? Atau ada orang lain yang ngebantai Rizky, terus nyamar jadi dia buat ngefitnah gue? Bisa jadi. Tapi kenapa? Siapa yang berani ngelakuin itu? Siapa yang punya dendam sebesar itu ke lo dan Gue bakal cari tahu siapa orang itu. Kalau ada orang yang main-main sama gue pastiin dia nggak bakal selamat. Dan sebelum lo pergi, ada satu hal lagi. Apa? Di dekat mayat Rizky, kami nemuin rambut putih. Itu jelas-jelas bukan rambut Rizky kan? Rambut putih ya? Oke, gue bakal cari tahu soal ini. Kalian tunggu di sini, jangan kabur. Dan mau kemana? Gue akan ambil sendiri uang itu dari naga hitam. Apa? Lo serius mau ke markas naga hitam sendirian? Itu berbahaya, Bang. Itu bukan masalah. Gue harus dapetin uang itu secepatnya, atau Alex akan semakin gila. Tapi Bang, lo sendirian. Mereka nggak bakal biarin lo keluar hidup-hidup. Hah, mereka nggak kenal siapa Dani Kapak Merah. Kalau mereka cari masalah, gue akan kasih lebih dari yang mereka mau. Jangan buru-buru, Bang. Kita pikirin rencana dulu. Kita bisa minta bantuan atau tunggu waktu yang tepat. Jangan gegabah. Nggak ada waktu lagi. Gue udah terlalu lama menunggu. Kalau gue nggak bawa balik uang itu, Alex akan buat kekacauan yang lebih parah. Kalau lo nggak balik Bang, gimana kami harus lapor sama Bang Alex? Gue pasti balik. Gue akan pastiin uang itu tetap jadi milik Kapak Merah. Bang, serius lo mau pergi sendiri? Paling enggak, kasih tahu kami apa rencana lo, Bang. Rencana gue cuma satu. Masuk, ambil uangnya, dan keluar. Dani benar-benar nekat. Kalau terjadi apa-apa sama dia, kita juga bakal kena akibatnya doh. Iya, tapi kayaknya nggak ada yang bisa kita lakuin sekarang. Kita tunggu aja dia balik. Boy, tolong aku. Dik, ini lo. Apa yang terjadi? Gua kira lo. Gua terluka parah, Boy. Di mana kalian? Kenapa kalian nggak ada di markas? Kami kabur, Dik. Kami takut dibantai Dani karena lo nggak balik. Kami kira lo udah mati. Boy, siapa? Dika doh, dia masih hidup. Tolong gua, Boy. Gua udah nggak kuat. Darah gua terlalu banyak keluar. Di mana? Di mana lo sekarang, Dik? Gua dan Edo akan ke sana. Gua ada di markas, Boy. Tunggu kami ya. Kami akan segera datang. Gua tahu mereka pasti akan datang. Ini cuma masalah waktu. Dengan begini, gua bisa kembali menyusup ke Kapak Merah. Gimana ini, Do? Kalau kita pergi dari sini, kita pasti dihabisin Dani. Tapi kalau kita biarin Dika, dia pasti mati, Do. Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Telepon Dani, Boy. Beritahu dia, kita menemukan Dika. Hei, siapa lo?
Gua nggak punya waktu buat basa-basi. Suruh Jaka keluar. Berani banget lo. Lo tahu ini sarang siapa? Gua tahu persis di mana gua. Kalau lo nggak mau panggil Jaka keluar, biar gua yang seret dia. Gede juga bacot lo. Luar biasa lo, Dan. Lo benar-benar nekat. Gua nggak ngira lo bakal kesini sendirian. Tapi sayang, lo nggak bakal bisa keluar hidup-hidup dari sini. Gua datang ke sini nggak untuk mati, Jaka. Gua datang buat ngambil uang gua. Sayang banget, Dan. Kalau lo mau uang itu, hadapi gua dulu. Gua nggak punya waktu buat main-main, Jaka. Mana uang gua? Uang lo nggak ada di sini, Dan. Jangan bohong lo, Jaka. Atau gua habisi lo. Gua nggak bohong, Dan. Beberapa hari yang lalu, utusan Kobra datang. Dia bernama Dika. Dan dia udah ngambil uang itu dari kami. Dika, Ya, dia datang seperti setan. Menghancurkan kami semua tanpa ampun. Bahkan, dia lebih brutal dari lo. jangan bohong, Jaka. Gua dengar Dika udah mati di tangan kalian. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membawa uang itu? Kalau Dika emang udah mati, itu pasti bukan karena kami, Dan. Dika benar-benar pergi membawa uang itu dari sini. Setelah itu, gua nggak tahu apa-apa lagi. Kalau bukan lo yang bunuh Dika, terus siapa? Atau jangan-jangan ada yang main-main di sini? Itu urusan lo, Dan. Bukan urusan gua. Cari tahu sendiri jawabannya. Halo, Bang. Ya boy, ada apa? Kami nemuin Dika, Bang. Dia di markas Kobra. Dia terluka parah. Kebetulan sekali. Gua habisin lo, Dik. Gila, gue nggak bisa bayangin apa yang bakal Dani lakuin kalau dia tahu soal ini. Ini jelas di luar rencana, Boy. Kita benar-benar kehilangan uang itu. Dan kalau Dani ngamuk, kayaknya nggak ada yang bakal selamat. Sudah gue duga dari awal, doh. Dika nggak akan bisa ambil uang itu dari naga hitam sendirian. Itu terlalu berat. Lo lihat Dika nggak? Dia nggak kelihatan panik sama sekali. Tenang kayak gitu. Bisa jadi dia udah siap sama apapun yang bakal Dani lakuin ke dia, doh. Daripada sibuk ngomongin gua, mending kalian siap-siap buat ngejelasin posisi kalian sendiri sama Dani. Kita nggak salah apa-apa, Dik. Lo yang menjalankan misi itu kan. Jadi lo yang harus tanggung jawab. Tapi kalian berdua kan yang menghilangkan uang itu, bukan gua. Udah, jangan saling menyalahkan. Kita ini satu geng. Apapun yang terjadi, kita tanggung bersama. Mudah-mudahan aja ini nggak jadi akhir buat kita, doh. Berdoa saja, Boy. Itu dia, Dani datang. Siap-siap, Dik. Ini bakal jadi malam yang panjang buat kita. Tenang aja, gua tahu apa yang harus gua lakuin. Jadi kalian gak usah ikut campur. Mana uangnya, Dik? Gua nggak tahu gimana Dika bakal ngejelasin soal ini, doh. Gua gagal dapetin uang itu dari naga hitam, Dan. Gagal. Jangan bilang lo yang ambil uang itu. Jadi siapa yang bohong di sini? Itu nggak benar, Dan. Gua nggak bawa uang itu. Gua udah coba lawan naga hitam, tapi mereka lebih kuat dari yang gua duga. Lihatlah luka-lukaku ini dan nilai sendiri. Siapa yang bohong sama lo?
Jangan main-main sama gua, Dik. Lo pikir gua bakal percaya sama lo setelah semua omong kosong ini? Lo berani mengkhianati Kapak Merah, Dik. Gue nggak mengkhianati Kapak Merah, Dan. Gue cuma gagal, itu aja. Gagal? Gua gak suka kegagalan. Dan gua gak butuh orang yang gagal di geng ini. Dengar dulu, Dan. Gua udah cukup dengar alasan basi lo, Dik. Lo pikir gua bakal ngebiarin lo merusak nama Kapak Merah? Gua bakal tunjukin hukuman yang pantas untuk orang gagal seperti lo. Itu aja kemampuan lo, Dik. Gue nggak akan jatuh semudah itu, Dan. Danny benar-benar marah. Dia nggak ngasih ampun Dika, boy. Gimana ini? Kalau begini terus, Dika bakalan tamat. Gua nggak yakin Dika bakal selamat kali ini, Do. Tapi mau gimana? Kita nggak bisa nolongin dia. Berani-beraninya lo ngehianatin gua, Dik. Apa sebenarnya rencana lo, ha? Gue nggak pernah ngekhianatin siapapun, Dan. Omong kosong. Gua bakal bikin lo nyesel udah main-main sama gua. Tenang, Bam. Bertahan. Pura-pura kalah. Jangan sampai penyamaran lo terbongkar kali ini. Itu bukannya orang aneh yang ketemu kita kemarin, Do. Iya, gue nggak nyangka itu ternyata Dika, boy. Jadi ini lo, Bam, musuh besar gua. Gua gak nyangka lo punya nyali sebesar ini buat muncul lagi di hadapan gua. Gua nggak akan pernah sembunyi dari orang macam lo, Dan. Gua justru datang ke sini sengaja buat bikin perhitungan sama lo dan Kapak Merah. Lo bakal bayar mahal buat semua ini, Bam. Kali ini gua gak akan kasih ampun lagi buat lo. Dan gua pastiin lo gak akan pernah bisa bangun lagi. Ternyata Dika nggak selemah yang kita kira, Do. Dia benar-benar kuat. Jangan-jangan dia bisa ngalahin Dani. Kayaknya Dani belum ngeluarin semua kemampuannya, boy. Gua nggak nyangka Dani benar-benar kalah, Do. Kalah telak. Iya, benar-benar hebat, Dika. Dia benar-benar kuat. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Lo pikir Kapak Merah kuat dan gak bisa dikalahin, Dan? Lihat gua baik-baik. Gualah orang yang akan ngeruntuhin Kapak Merah. Ingat, kalian akan menyesal pernah berurusan dengan gua. Lo mungkin menang kali ini, Bam. Tapi perang ini belum selesai. Kapak Merah akan terus mengejar lo sampai kapanpun. Bawa semua yang lo punya, Dan. Gua nggak takut sama kalian. Sekarang, pilihan ada di tangan kalian, boy. Tetap jadi kacung Kapak Merah atau keluar dari semua ini dan hidup dengan tenang. Tuan Alex, saya datang atas nama bos saya The Shadow. Waktu Anda hampir habis dan uang pembayaran yang telah dijanjikan belum kami terima. Apakah Kapak Merah punya alasan untuk menundanya? Kami sedang menyelesaikan masalah internal. Uang kami diambil oleh pihak yang gak seharusnya, jadi beri kami waktu. Masalah internal Anda bukan urusan kami, Tuan. Kesepakatan harus ditepati. Jika uang tak kami terima dalam 3 hari, senjata-senjata itu akan kami jual ke pihak lain. Dan kami sudah mendapat tawaran menarik dari beberapa geng, termasuk Naga Hitam. Naga Hitam? Kalau mereka dapat senjata itu, kita bisa habis, Jer. Katakan pada bosmu, kami akan mendapatkan uang itu. Jadi jangan coba-coba menggandeng musuh kami. Bos saya tak peduli siapa musuh atau teman Anda, Tuan. Yang dia pedulikan hanyalah uang. Kami beri waktu 3 hari untuk melakukan pembayaran. Ingat, 3 hari, Tuan Alex, tidak lebih. Jer, lo dengar itu? Jika kita nggak segera melakukan pembayaran, senjata-senjata itu akan dijual ke geng lain, termasuk Naga Hitam. Sekarang,
Lo pergi dan temukan Bam. Dapatkan uang itu kembali, atau kapak merah akan habis. Tenang Bang, gua akan menemukan Bam. Dan kali ini bocah itu nggak akan bisa lari lagi.